akhlak yang terakhir sebagai penutup, selain hubungan dengan Allah yang kita jaga, juga jaga hubungan dengan sesama. Saya akhiri, tersebut dalam hadis riwayat Muslim, ada orang-orang yang dikisahkan dua jenis, satu perempuan, kedua umum. Yang perempuan diadukan oleh tetangganya, dia rajin salat, rajin puasa, rajin baca Quran, diadukan tetangganya kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulanah ini bersikap begini. Dia senang mencela tetangganya, senang berselisih. Kata Nabi, hiya finnar. Dia kalau nggak tobat masuk ke neraka. Kalau tidak tobat masuk ke neraka. Disebutkan di hadis Muslim riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya nih. Lihat kalimatnya. Nabi sedang kumpul begini dengan para sahabatnya, ditanya. Bertanya Nabi, atadrunal muflis? Tahu nggak kalian orang yang bangkrut saat di akhirat? Kata sahabatnya, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami yang sudah nggak punya uang sepeser pun, nggak ada aset sedikit pun. Uang nggak ada, aset nggak punya. Kata Nabi, perhatikan baik-baik kalimatnya. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu. Ingat, Nabi tidak menyebut umatnya Musa, bukan umatnya Isa, tapi umatku. Ada orang yang mengaku umat Nabi Muhammad disebut bangkrut oleh Nabi. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, datang di hari kiamat, salatnya begitu rajin dikerjakan saat di dunia. Wasiyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya tak tertunda. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang dia suka mencela temannya yang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh kawannya yang lain. Iri hati dengan pekerjaan kawannya, kemudian dia tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak. Dengki dengan jabatan yang dipangku oleh kawannya, dia berprasangka harusnya dia, kenapa kawan yang lain yang diangkat. Kemudian dia iri hati, dia dengki, dia caci maki, dia sebarkan tebar fitnahnya. Apa yang terjadi? Kata Allah, lihat kalimatnya melalui lisan Nabi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat kemudian dia menzalimi orang lain, mencacinya, maka pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicaci itu. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang kemudian puasa, lantas dia iri hati kepada kawannya, dia bicarakan keburukannya, maka diambil pahala puasanya, diberikan kepada orang yang dibicarakan keburukannya itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, tersisa keburukannya, maka diambil dosa-dosa orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Maka akhlak yang kedua, tidaklah diutus Nabi Muhammad SAW kecuali untuk menyempurnakan hubungan baik kita dengan sesama. Maka kali ini saya ingin mengajak kepada kita semua, bukan cuma kita rajin salat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, tapi bagian yang kedua ini yang tidak kalah penting. Orang yang bisa mempraktekkan ini, maka dijamin oleh Allah langsung di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, paling kanan sebelah atas di mushaf. Allah akan tempatkan orang ini di sebuah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau nggak percaya, silakan Anda amalkan, berdoa cepat meninggal. Begitu Anda selesai, kembali kepada Allah. Seluas langit dan bumi. Mau maraton, silahkan, gak ada ujungnya. Mau koprol, bebas. Apa amalannya? Amalan pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia gemar berbagi dengan sesamanya. Maka ayo praktekkan. Teman-teman yang di provinsi, begitu dapat tambahan, dapat promosi, dapat macam-macam, ayo silahkan infak. Ajak teman-teman, syukuri. Boleh jadi Anda naik jabatan itu bukan karena Anda hebat juga, karena teman-teman Anda membantu Anda. Kalau nggak ada tukang fotokopi, bagaimana naskah-naskah Anda itu bisa diperbanyak? Kalau nggak ada yang ngetik, kalau nggak ada yang nyediain komputer, kalau Anda haus nggak ada yang nyediain teh, bagaimana Anda bisa menunaikan tugas dengan baik? Makanya adabnya kata Quran, begitu mendapatkan rezeki lebih dari Allah, bagi dengan sesamanya. Bahkan dalam hal ini jangan pisahkan non-muslim. Mungkin di sini ada pegawai yang non-muslim, begitu Anda dapatkan rezeki, bagi. Yuk ajak, makan yuk, Masya Allah. Tumben baik hari ini. Bukan tumben, tapi Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Begitu mendengar kalimat Allah dalam jiwanya, boleh jadi hidayah akan terpajang dalam dirinya. Allah, besoknya dia panggil lagi, Pak, kenapa? Apa Allah nggak belum perintahkan untuk berbagi hari ini? Anda silahkan cek. Banyak hadis-hadis Nabi itu mendorong kita untuk berbuat baik dengan sesama. Jika seorang makan makanan, masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka berikanlah bagian tetangga itu, walaupun cuma kuahnya, hafal tuh dengan kuahnya.
Tapi awas, jangan salah cara mengamalkan. Anda yang makan ayamnya, kuahnya bagi orang, bukan. Dilihat bagaimana indahnya dalam Islam. Begitu Anda masak, sampai baunya ke tetangga, bagi, kata Nabi. Dia punya hak, dia merasakan baunya. Tapi saya tanya pada Anda, apakah Nabi mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Tidak. Ini Anda pulang nih, tetangga Anda samping ada yang Kristen, sampingnya lagi Hindu, sampingnya lagi Muslim. Anda pulang dari sini masak opor ayam, baunya ngalir ke semua rumah tadi. Yang Kristen dapat baunya, yang Hindu dapat baunya, yang Muslim dapat baunya. Nabi mengatakan bagi, jangan pisahkan mereka semua. Bagi satu-satu. Indah. Betapa tinggi nilai dalam Islam, dan jangan dilewatin. Anda masak opornya, Kristen mah Hindu dilewatin, Islam yang dikasih. Keluar yang Kristen, Pak, opornya enak ya? Emang enak, Pak? Luar biasa. Cuman sayang, Bapak kafir. Oh, tidak. Kasih. Begitu Anda bagikan, maka dicatat pahalanya. Kalau Anda berikan ada tenaga dipakai sholat, Anda dapatkan pahala sholat itu. Anda berikan pada penghafal Quran, diberikan mushaf, begitu dibacakan oleh orang ini, setiap hurufnya 10 pahala untuk Anda. Nih, modalnya 50.000, simpan mushaf di masjid nih. Begitu Anda simpan, dibaca oleh seseorang, satu huruf aja, satu huruf, baca satu huruf, turun At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dia diberikan 10 kebaikan, 10 setiap hurufnya. Nah, Anda yang kasih mushafnya, begitu disimpan mushaf di sini, Allahu Akbar. Dia baca, Anda dapat transferan pahala. Dan hampir mustahil ada orang baca Quran cuma sehuruf. Nggak ada. Ini mushaf siapa yang kasih? Pak Gubernur. Ah, udah banyak pahalanya. Saya kasih sehuruf aja lah. Nun. Dah. Nggak bisa. Orang pasti bacanya itu banyak ayatnya. Karena itu, maaf, ketika saya tutup dengan sebuah hadis. Ketika Anda ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, Anda hadirkan dengan nama maulid atau mauludnya. Anda ingin berakhlakul karimah, maka pesan Nabi, jaga hubungan dengan Allah. Saya pun Nabi, kata Nabi, tapi saya tetap sholat tahajud. Saya Nabi, saya pun tetap mengeluarkan infak. Saya Nabi, saya pun tetap berikan kebaikan kepada umat dan kawan-kawan. Saya Nabi, saya berikan harta dan hak-hak keluarga. Maka tanamkan nilai kedekatan dengan Allah. Yang kedua, jaga hak-hak lingkungan sekitaran kita. Orang tua, teman-teman, tetangga, kerabat. Kalau itu semua kita praktekkan, insya Allah keberkahan akan diturunkan di lingkungan kita semua. Siap insya Allah?